Berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai pembagian waktu atau masa berdasarkan ilmu geologi dan arkeologi. Untuk lebih jelasnya, terus simak video ini sampai akhir. Berdasarkan kajian ilmu geologi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi atau pembentukan bumi, maka waktu itu dibagi menjadi 4 bagian. Dimulai dari masa yang paling tua, dikenal dengan nama Azoikum. Masa Azoikum terjadi kurang lebih 250 juta tahun yang lalu, yaitu di mana di zaman ini belum ada kehidupan di permukaan bumi. Yang kedua adalah masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum ini berkisar di antara kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini juga dikenal dengan istilah zaman purba tertua. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah masuk ke masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini berkisar di antara 251 juta tahun yang lalu hingga 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah ada kehidupan mamalia di atas permukaan bumi. Selain mamalia, juga ada burung, amfibi, dan tumbuhan yang lainnya. Nah, disinilah peristiwa di mana hidupnya zaman dinosaurus. Kemudian perkembangan yang keempat adalah Neozoikum. Waktu itu berkisar di angka 60 juta tahun yang lalu. Nah, disinilah bermula kehidupan manusia purba. Kita berlanjut kepada pembagian waktu berdasarkan arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kepurbakalaan atau kebudayaan manusia purba di masa lalu. Berdasarkan ilmu arkeologi, maka waktu itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zaman batu, bisa kita artikan sebagai kehidupan manusia yang memaksimalkan benda atau alat-alat terbuat dari batu. Dan yang kedua adalah zaman logam, yaitu kebudayaan manusia di masa lalu yang menggunakan kehidupannya memaksimalkan alat-alat yang berdasarkan atau bersumber dari logam. Kita masuk lebih jauh lagi kepada masa di mana di zaman batu itu terbagi menjadi 4 masa. Dimulai dari yang paling tua adalah Paleotikum. Pada masa ini ditemukan benda-benda purbakala, di antaranya kapak perimbas, alat serpih atau dikenal juga dengan flakes, dan tulang tanduk. Pada zaman Paleozoikum ini, alat-alat buatan manusia itu sangat masih kasar, tidak dikasih tidak diasah atau dipolis. Perkembangan masa kedua itu adalah zaman Mesolitikum. Di masa Mesolitikum ini ditemukan benda-benda yang digunakan oleh masyarakat manusia purba di masa lalu, yaitu Abrisosauros, kemudian alat tulang sampung, Kyokenmodinger, dan mata panah bergerigi. Manusia pada masa itu mulai mempunyai tempat tinggal agar tetap berdiam atau memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka sudah mulai bercocok tanam secara sederhana. Nah, hal ini dimulai dari peristiwa ketika mereka membuang sisa-sisa sampah makanan. Mereka mempelajari
dari tumbuhnya biji-bijian yang dibuang, kemudian mereka mencoba untuk mengembangkan dari pengetahuan tersebut sehingga mulailah mereka mengenal istilah bercocok tanam. Jadi Arbithrosros ini adalah tempat tinggal mereka atau mulut-mulut gua yang menjadi hunian mereka. Keukenmodinger adalah tumpukan sisa-sisa makanan yang membuktikan bahwa ketika ada tumpukan berarti mereka memiliki kegiatan di tempat tersebut dalam waktu yang cukup lama, sehingga bisa dipastikan mereka menetap. Alat tulang sampung ini adalah penyempurna dari bentuk plakes sebelumnya, yaitu yang digunakan untuk menghiris atau digunakan seperti manfaat pisau. Dan mata panah, mereka sudah mengembangkan kebudayaan berburu bukan hanya menggunakan tombak tetapi menggunakan alat panah. Perkembangan selanjutnya adalah masa Neolitikum. Pada masa atau zaman Neolitikum ini, masyarakat purba atau manusia purba sudah mengenal sistem bercocok tanam dan memelihara ternak. Pada masa itu, manusia sudah mulai menetap di rumah panggung untuk menghindari bahaya dari binatang buas. Nah, jadi kebudayaan yang lama mereka diam atau tinggal di mulut-mulut gua, tapi dalam bentuk generasi selanjutnya ini mereka sudah membuat rumah panggung. Sisa kebudayaan yang ditemukan pada masa itu adalah kapak lonjong yang masih juga terbuat dari batu tetapi sudah lebih disempurnakan dari bentuk-bentuk sebelumnya. Kapak persegi dan alat gerabah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan yang mereka dapat dari hutan atau dari berburu. Memasuki perkembangan zaman keempat adalah zaman Megalitikum, di mana kebudayaan manusia di waktu itu sudah mengenal kepercayaan nenek moyang. Dibuktikan dengan terdapatnya pundan berundak, menhir yang digunakan untuk tempat pemujaan, dan juga dalam bentuk dolmen dan waruga yang digunakan mereka untuk tempat memakamkan manusia di waktu itu. Kita lanjutkan kepada pembagian yang kedua, yaitu berdasarkan pembagian arkeologi. Yang kedua adalah zaman logam. Pada zaman logam terbagi menjadi 3 masa, yaitu perunggu, tembaga, dan besi. Jadi pada masa ini dikenal juga dengan zaman perundagian, di mana manusia sudah mengenal kebudayaan menggunakan alat-alat terbuat dari logam. Nah, itulah penjelasan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video kita selanjutnya.